Barcelona makin cerdas belanja pemain sejak Hansi Flick menjadi juru latih. Los Culés gak FOMO membeli bintang mahal yang dikejar banyak klub seperti Victor Gyökeres hingga Nico Williams. Manajemen El Barca justru lebih memilih pemain murah meriah seperti Joan Garcia. Barcelona juga nggak mau ditipu Manchester United dengan membeli Marcus Rashford senilai 40 juta euro. Dengan modal transfer cerdas, komposisi pemain El Barca bakal semakin merata. Bagaimanakah prediksi starting mengerikan Barcelona setelah tobat membeli bintang mahal? Mulai berubah cari bintang harga masuk akal. Barcelona awalnya sering melakukan transfer aneh di era Josep Maria Bartomeu. Sosok 62 tahun ini jadi biang keladi menggunungnya utang El Barca karena kebijakan ngawur. Bartomeu dituduh sering memakai cara licik untuk mengakali bobroknya keuangan Barcelona. Pemotongan gaji oleh pengurus sebelumnya tidak nyata. Kami tidak menemukan jutaan dalam berbagai jenis bonus dan variabel yang termasuk dalam kontrak baru. Bartomeu mengakali utang dengan memanipulasi faktur dan melewati kontrol sosius, ungkap Joan Laporta. Bartomeu juga asal-asalan memanfaatkan cuan dari transfer Neymar dan menggait Felipe Coutinho. Ex pemain Liverpool ini didatangkan ke Camp Nou seharga 160 juta euro. Coutinho tampil bapuk karena nggak masuk ke skema Ernesto Valverde. Anehnya, sang pemain malah sukses meraih trofi Liga Champions saat meninggalkan Barcelona. Magico justru tampil monster bersama Bayern Munchen hingga merengkuh trofi si kuping besar. Coutinho berperan besar saat Dayrotan membantai Barcelona 8-2 musim tersebut. Bartomeu juga punya dosa kelam lainnya saat mendatangkan Malcolm dari Bordeaux. Anehnya, pemain asal Brazil ini bahkan nggak diinginkan oleh Valverde. Blunder transfer Bartomeu makin parah karena merekrut Antoine Griezmann. Bandrol 120 juta euro yang dibakar Barcelona menjadi sia-sia karena peran sang pemain bertabrakan dengan Lionel Messi. Dosa di masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi manajemen Barcelona. Klub asal Catalonia ini ogah mendatangkan pemain beken dengan harga selangit. Sebelumnya, Los Culés Santer diisukan bakal membajak Nico Williams dari Athletic Bilbao. Namun bandrol sang pemain yang mencapai 60 juta euro bikin El Barca mundur teratur. Siasat transfer serupa juga diterapkan Barcelona pada perburuan Victor Gyökeres. El Barca ogah membakar uang 100 juta euro demi mengamankan striker asal Swedia ini. Sebagai gantinya, pasukan Hansi Flick lebih memilih pemain murah dengan potensi tinggi. Salah satunya Joan Garcia yang tampil solid di bawah Mister Espanyol. Kiper 24 tahun itu mencatatkan 3,8 penyelamatan dan persentase 74%. Jumlah tersebut termasuk yang terbaik di La Liga, bahkan lebih tinggi dari Thibaut Courtois. Dengan kualitas sebagus itu, Garcia bisa ditembus cuma dengan harga 25 juta euro. Bahkan kiper 24 tahun itu dikabarkan sudah setuju untuk pindah ke Camp Nou. Belanja cerdas juga akan diterapkan untuk mendatangkan Marcus Rashford. Alih-alih membayar 40 juta euro, Blaugrana menawarkan 10 juta euro untuk meminjam sang pemain dari Manchester United. Lini pertahanan. Dengan siasat transfer terbarunya, Barcelona bakal punya starting line up yang lebih merata. Sektor pertahanan akan tetap diisi Inigo Martinez dan Pau Cubarsí sebagai duet bek tengah. Hansi Flick sendiri mengaku ogah mendatangkan bek tengah baru untuk musim depan. Buktinya, Inigo yang sudah 34 tahun malah diberi perpanjangan kontrak hingga 2026. Gak heran ex penggawa Athletic Bilbao itu tampil kokoh saat diduetkan dengan Cubarsí. Di musim ini saja Barcelona cuma kalah 7 kali dari 40 laga saat keduanya bermain bersama. Kokohnya dua bek asal Spanyol itu semakin menggusur Ronald Araujo yang diisukan bakal cabut. Pemain kelahiran Rivera ini cuma 17 kali jadi starter musim ini akibat cedera dan angin-anginan. Di sektor bek sayap, duet Alejandro Balde dan Jules Koundé juga masih akan dipertahankan. Dalam 3 musim terakhir, mereka 99 kali main bersama dan menorehkan 2,25 poin per pertandingan. Menariknya, Koundé tiba-tiba monster saat disulap jadi bek kanan dadakan oleh Hansi Flick.
Padahal penggawa timnas Prancis itu sering ngambek saat dimainkan di posisi ini oleh Xavi Hernandez. Bukti gacornya Koundé di era Flick terlihat dari torehan 4 gol dan 8 assist saat menjadi bek sayap kanan. Catatan tersebut jadi yang tertinggi selama karir profesionalnya. Barcelona sudah menutup peluang untuk memboyong bek sayap kanan baru di musim panas. Padahal sebelumnya El Barca kencang dirumorkan ingin merekrut Van der Son dari AS Monaco. Dapatkan sepatu running dari Hoka yang lagi diskon 20%. Cek link di bawah ini. Lini tengah. Hansi Flick juga tak mau banyak mengotak-atik lini tengah Barcelona yang terbukti solid. Juru taktik 60 tahun ini ingin memaksimalkan Pedri dan Frenkie de Jong sebagai poros utama di sektor gelandang. Kedua pemain ini bisa membuat lini tengah El Barca tampil cair dan solid saat menguasai permainan. De Jong sendiri diprediksi akan bertahan setelah dirumorkan akan dijual. Pemain asal Belanda ini kabarnya sampai rela potong gaji demi bertahan di Camp Nou. Rupanya De Jong sudah nyaman bermain di bawah filosofi Hansi Flick. Flick memberikan identitas dan napas baru bagi Barcelona, dan kami sangat senang dengan hal itu, tutur De Jong. Di sektor gelandang serang, Dani Olmo bakal menjadi andalan utama Los Culés. Olmo tampil monster di musim debutnya dengan 12 gol dan 4 assist musim ini. Sementara itu, materi pemain pelapis di lini tengah El Barca juga sangat mumpuni. Marc Casado, Gavi, dan Fermin Lopez siap sedia menjadi super sub Barcelona. Komposisi lini tengah yang merata ini bikin Barcelona gak terlalu nafsu menambah gelandang anyar. Namun Los Culés masih terbuka menampung bintang buangan gratis. Salah satunya Thomas Partey yang tertarik diboyong ke Camp Nou oleh Flick. Lini depan. Solidnya lini tengah Barcelona juga terjadi di area penyerangan yang sudah tajam. Hansi Flick masih akan mengandalkan Robert Lewandowski sebagai ujung tombak utama. Padahal Los Culés sebelumnya dirumorkan ingin mengganti veteran 36 tahun tersebut. Namun kabar burung ini langsung dibantah Deco yang masih percaya dengan sang bomber. Kabarnya Blaugrana baru akan mencari pengganti Lewy setelah kontraknya habis pada 2026. Sementara waktu, Los Culés masih bisa menggunakan Ferran Torres sebagai pelapis nomor 9. Di bawah kepemimpinan Flick, si hiu kerap mengubah pertandingan dari bangku cadangan. Dari 19 gol yang dilesakkan Ferran musim ini, 9 diantaranya saat menjadi super sub. Padahal penggawa timnas Spanyol ini sempat bapuk saat berseragam Manchester City. Bahkan di musim keduanya, Ferran cuma dimainkan 7 kali oleh Pep Guardiola. Namun performa ex penggawa Valencia itu tiba-tiba melejit sejak ditangani Flick. Menurut Ferran, sang entrenador punya kelebihan dari Guardiola yang terus membantunya berkembang. Flick dan Guardiola itu sama-sama pemenang dan tahu cara mengelola tim top. Namun Flick itu lebih gampang didekati. Dia peduli dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu di segala hal, ujar Ferran. Sementara itu, kedua sektor winger masih akan dikuasai Rafinha dan Lamine Yamal. Total 52 gol dan 50 assist jadi bukti bahwa keduanya layak mendapat tempat dalam starting line up Barcelona. Beli jaket Varsity bahan adem anti gerah cuma 80 ribuan biar stylemu makin skena. Cek link di bawah ini. Dengan siasat transfer cerdas musim depan, akankah Barcelona bisa mendominasi Eropa bersama Hansi Flick?